気持ちいい。これは胸パッドじゃな。こんなもん。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Chainsaw Man. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan dengan memperlihatkan Denji yang ingin meremas-remas Opai Power. Lalu saat Denji sedang melakukannya, tiba-tiba ada benda yang jatuh dari baju Power. Denji pun menanyakan benda tersebut kepada Power, di mana Power menjelaskan bahwa itu adalah pengganjal dada. Dengan memakai itu, ia bisa membuat dadanya semakin besar. Denji yang mendengar itu pun langsung terkejut. Namun ia tetap melanjutkan untuk mewujudkan impiannya tersebut. Setelah selesai melakukannya, dengan begitu Power sudah tak memiliki hutang kepada Denji dan mengatakan bahwa ia juga tak mempunyai alasan untuk tetap menjadi pemburu iblis setelah Nyako berhasil diselamatkan. Namun sayangnya ia masih belum bisa lepas dari tangan Makima dan memutuskan untuk membantu Denji di sana. Setelah mengatakan hal itu, Power pun pergi untuk tidur. Denji yang masih berada di sana pun merasa kecewa, yang membuatnya tak bisa tidur semalaman. Di keesokan harinya saat di perjalanan ke markas, Denji masih merasa kecewa setelah impiannya tak sesuai dengan ekspektasinya. Makima yang melihat Denji tak fokus terhadap pekerjaannya pun langsung menanyakannya, di mana Denji menjawab bahwa impiannya selama ini baru saja tercapai. Namun semua impian tersebut tak sama seperti apa yang dibayangkan, yang membuat Denji merasa trauma untuk mengejar impian lainnya. Dan ia juga merasa tertipu setelah berjuang keras untuk mendapatkannya. Makima yang mendengar itu pun merasa bingung tentang apa yang dibicarakan Denji. Lalu Denji pun mengatakan bahwa ia baru pertama kalinya meremas Opai, namun ia tak bisa menikmatinya. Makima pun langsung memegang tangan Denji untuk memberitahunya, di mana Makima mengatakan bahwa hal intim seperti itu mengharuskan Denji untuk mengerti tentang perasaan pasangannya, agar ia bisa merasakan kenikmatannya. Dimulai dari memegang tangannya, mengelus pipinya, dan memegang telinganya. Lalu Makima pun menggigit jari Denji. Meskipun Denji tak bisa melihat, ia akan bisa mengetahui bahwa siapa yang sedang menggigitnya. Denji yang baru saja diperlakukan seperti itu pun mulai paham tentang pembahasan beranda biru. Setelah mendengar itu, Makima pun langsung menempelkan tangan Denji ke opainya. Denji yang merasakan opai ketat Makima pun langsung terkejut hingga terjatuh dari kursinya. Lalu Makima pun meminta bantuan kepada Denji untuk mengalahkan iblis senapan, di mana Makima bercerita bahwa 13 tahun yang lalu iblis senapan muncul di Amerika. Namun tidak ada yang tahu di mana iblis senapan sekarang. Iblis senapan adalah iblis yang sangat ingin dibunuh oleh para pemburu iblis. Namun semua pemburu iblis masih belum bisa membunuhnya. Makima pun mengatakan bahwa ia merasa kalau Denji bisa membunuhnya, yang dikarenakan Denji sangatlah berbeda dengan pemburu iblis lainnya. Dan Makima juga mengatakan bahwa jika Denji berhasil membunuh iblis senapan, maka ia akan melakukan apapun demi mewujudkan impiannya. Denji yang masih tak percaya mendengar akan hal itu pun menanyakannya sekali lagi. Dan Makima pun memperjelas bahwa ia akan melakukan apapun jika Denji berhasil membunuh iblis senapan tersebut. Denji yang mendengar itu pun merasa senang dan mulai bersemangat lagi, di mana Makima mau melakukan hal itu karena iblis senapan sangatlah kuat dan berbahaya. Ia juga bercerita bahwa orang-orang mencoba memanfaatkan senjata api untuk melawan para iblis di seluruh dunia. Namun hal tersebut malah mengakibatkan kejahatan serta konflik bermunculan, di mana media di seluruh dunia mulai fokus pada senjata api, sehingga membuat orang-orang semakin takut dengan senjata api. Lalu muncullah sebuah serangan berskala besar di Amerika, dan saat itulah iblis senapan muncul untuk pertama kalinya. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Hayakawa, di mana saat kedua orang tuanya sedang menceritakan dongeng kepada adiknya, Hayakawa mengajak ayahnya untuk bermain. Namun ayahnya menolak dan ingin menjaga adiknya yang sedang sakit. Hayakawa yang merasa kesal pun mengatakan bahwa adiknya memang selalu seperti itu, dan ia juga tak ingat kapan terakhir kali adiknya sehat. Ibunya yang mendengar itu pun langsung memarahi Hayakawa. Adiknya yang merasa kasihan kepada Hayakawa pun memutuskan ikut Hayakawa untuk bermain. Hayakawa yang masih merasa kesal pun menyuruh adiknya untuk tidak mengikutinya dan melemparkan bola salju kepada adiknya.
Namun bukannya berhenti mengikuti Hayakawa, adiknya malah langsung membalasnya, yang membuat mereka berdua bermain bola salju di sana. Lalu setelah adiknya merasa kedinginan, Hayakawa pun mengajaknya untuk bermain bola tangkap dan menyuruhnya pulang untuk mengambil bola dan sarung tangan. Lalu ketika adiknya sampai di rumah, tiba-tiba rumahnya hancur diserang oleh iblis senapan. Di mana Makima mengatakan bahwa kurang dari 5 menit 1,2 juta orang tewas seketika. Dan sejak saat itulah iblis senapan tak pernah terlihat kembali. Setelah kejadian itu, ketakutan manusia kepada iblis di seluruh dunia pun meningkat, yang membuat semua iblis menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan dari situ juga pemerintah melarang untuk menggunakan senjata dengan tujuan untuk menekan ketakutan manusia terhadap iblis senapan. Dan mereka juga melarang media untuk menyiarkan berita tentang penggunaan senjata. Denji yang mendengar cerita Makima pun tak mengerti mengapa mereka bisa sekuat itu. Lalu Makima pun menanyakan kepada Denji apakah ia bisa mengalahkannya. Denji yang sudah diberi harapan Makima pun akan mengarahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan iblis tersebut. Lalu Makima pun memberitahu Denji bagian tubuh iblis senapan yang telah dikumpulkan agar ia bisa menemukan keberadaannya. Di mana pergerakan iblis senapan sangatlah cepat, bahkan sampai membuat bagian tubuhnya terluka hanya karena bergerak. Makima juga mengatakan jika ada iblis memakan bagian tubuh iblis senapan, maka iblis tersebut akan semakin bertambah kuat. Makima juga memberitahu Denji saat bagian tubuh iblis senapan terkumpul hingga mencapai ukuran tertentu, bagian tubuh iblis tersebut akan membawa mereka ke tubuh aslinya. Dan jika mereka bisa mengumpulkan bagian tubuh iblis senapan, maka mereka akan semakin dekat dengan keberadaan iblis senapan tersebut. Lalu kita diperlihatkan Hayakawa dan Himeno yang telah mengalahkan iblis dan menemukan bagian tubuh dari iblis senapan. Himeno yang menyadari itu pun bertanya-tanya, apakah iblis itu memakannya sendiri atau ada seseorang yang memberikan bagian tubuh iblis senapan kepada iblis tersebut. Hayakawa yang mendengar itu pun langsung menegaskan bahwa itu tak akan merubah tugasnya, di mana ia hanya akan terus membunuh para iblis dan menemukan keberadaan iblis senapan tersebut. Lalu Makima pun menugaskan tim Hayakawa untuk pergi ke Hotel Morin, di mana di sana ada satu iblis yang muncul. Namun beberapa penduduk lokal dan pemburu iblis yang memasuki bangunan itu ditemukan telah tewas, yang membuat mereka tak bisa mengetahui sosok iblis tersebut. Dan Makima juga mengatakan bahwa iblis yang berada di hotel tersebut telah memakan bagian tubuh dari iblis senapan. Setelah sampai di sana, Hayakawa pun menyuruh Denji dan Power untuk berlaku sopan kepadanya. Mereka berdua yang mendengar itu pun langsung menolaknya. Namun saat Hayakawa mengeluarkan permen, mereka berdua langsung menurutinya. Senpai. Ara yang melihat itu pun meragukan untuk bekerja sama dengan mereka. Namun Hayakawa langsung mengatakan bahwa mereka akan menjadi umpan, dan jika mereka memihak musuh maka Hayakawa akan langsung membunuhnya. Himeno pun menyuruh Hayakawa untuk tidak terlalu keras kepada mereka. Denji yang mendengar pembelaan dari Himeno pun meminta Hayakawa hadiah setelah dirinya mengalahkan iblis kelelawar. Himeno yang mendengar itu pun langsung mengatakan siapapun yang mengalahkan iblis kali ini maka ia akan memberikan ciuman di pipi. Denji dan Ara yang mendengar itu pun langsung terkejut. Namun Denji yang teringat dengan Makima pun tak peduli dengan hadiah tersebut. Ia juga akan mengarahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan bagian tubuh dari iblis senapan, di mana ia mengatakan bahwa dirinya tak akan mencium siapapun sebelum iblis senapan itu mati. Denji juga mengatakan bahwa ia tak tertarik dengan bibir Himeno. Himeno yang mendengar itu pun akan memberikan Denji ciuman lidah jika ia berhasil mengalahkan iblis tersebut, yang langsung membuat Denji bersemangat. Ara yang melihat itu pun tak akan membiarkan orang seperti Denji mencium Himeno, dan lebih baik dirinya sendiri yang mencium Himeno ketimbang orang seperti Denji. Lalu Himeno pun menanyakan kepada Hayakawa apakah 4 orang baru tersebut bisa bertahan hidup, di mana Hayakawa menjawab bahwa semua orang akan mati, meskipun orang tersebut sangatlah kuat. Lalu Himeno pun menyuruh Hayakawa untuk tidak mati. Hayakawa yang mendengar itu pun teringat saat pertama kali bertemu dengan Himeno, di mana Hayakawa yang menjadi partner Himeno yang ke-6 pun disuruh Himeno untuk tidak mati. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari iblis yang ada di sana. Tak lama berselang Himeno merasakan keberadaan mereka, di mana iblis yang baru keluar dari ruangan pun langsung ingin menyerang Kobeni. Namun berhasil dihentikan Himeno dengan kekuatannya dan dibunuh oleh Power dengan palu darahnya. Power yang berhasil membunuh iblis tersebut pun beranggapan bahwa iblis itu ngambang karena takut dengannya. Namun hal itu langsung dibantah oleh Himeno, di mana ia mengatakan bahwa dirinya mempunyai kontrak dengan iblis hantu, yang membuat Himeno bisa menggunakan tangan kanan hantu.
Dan sebagai gantinya, iblis hantu itu memakan mata kanan Himeno. Hayakawa yang memeriksa iblis tersebut pun tak menemukan bagian tubuh iblis senapan. Dan yang dimaksud Makima bukanlah iblis tersebut. Lalu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Power pun menguji kekuatan Himeno dengan mengancam Kobeni. Di mana Himeno yang melihat itu pun langsung mencekik Power dengan kekuatannya. Lalu saat mereka melanjutkan perjalanannya, Arai menyadari ada sesuatu yang aneh. Di mana mereka yang dari lantai 8 sedang menuju ke lantai 9 pun terkejut setelah kembali berada di lantai 8. Arai pun langsung turun dari lantai 8 menuju ke lantai 7. Namun tiba-tiba ia malah seperti sedang turun dari lantai 9. Mereka semua yang melihat Arai menuruni tangga dan sekarang berada di atasnya pun terkejut. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.